A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 9 menerangkan dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, utusan Allah. Ikuti agamaku, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku menyampaikan risalahnya pada kamu dan hujjahnya atas kamu. Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Sobat sekalian, cinta orang-orang mukmin kepada Allah, yaitu mereka mengikuti perintah Allah, mengutamakan taat kepada Allah, dan berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, apa itu cinta seorang mukmin kepada Allah? Yaitu mengikuti semua perintah Allah, mengutamakan taat kepada Allah, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cinta Allah kepada orang-orang mukmin, nah ini kita balik ya. Cinta Allah kepada orang-orang mukmin yaitu memuji Allah. Orang-orang mukmin itu selalu memuji Allah. Cinta Allah kepada orang-orang mukmin yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah Ta'ala memuji mereka. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka. Kemudian Allah memberikan ampunan dan anugerah kepada mereka dengan rahmatnya. Kemudian Allah juga memelihara mereka dari dosa dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Nah, pemeliharaan dari dosa dan taufiknya, Allah Ta'ala mencintai hambanya, menjaga hambanya daripada berbuat maksiat. Al-Imam dalam Ihya, itu Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada yang mengatakan Ihya Ulumuddin, Ihya'u Ulumuddin, yaitu barang siapa mengaku 4 hal tanpa disertai 4 hal yang lain. Kita ulangi, 4 hal tanpa disertai 4 hal yang lain, yang mereka akui itu adalah suatu kebohongan. Bohong. Yang pertama, barang siapa mengaku cinta syurga tetapi dia tidak beramal dengan taat kepada Allah, maka dia telah berbohong. Yang kedua, mereka mengatakan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak cinta kepada ulama dan tidak cinta kepada kaum fakir dan miskin. Nah, mereka mengaku cinta kepada Rasul, tapi yang ulama mereka kesampingkan, orang miskin mereka kesampingkan, maka cintanya itu adalah bohong. Kemudian yang mengaku takut daripada neraka tetapi tidak pernah meninggalkan maksiat, mereka enggan, terus saja bermaksiat, maka itu adalah bohong juga. Dan barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi berkeluh kesah dari bala, ditimpa musibah dia selalu berkeluh kesah, maka dia yang cinta yang dia akui itu adalah cinta bohong.
Rabi'ah Adawiyah pernah bersyair, ta'sil ilaha wa anta tulhiru hubbah, hadza la umriya fil qiyasi badi'. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tah, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Engkau durhaka kepada Tuhan sedang engkau memperlihatkan cinta kepadanya. Ini demi umurku sebagai sumpahku. Dalam ukuran adalah hal yang aneh. Jika cintamu itu betul, tentu engkau mentaati Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang cinta akan selalu patuh terhadap yang dicintainya. Bait dari Siti Rabi'ah. Diceritakan sesungguhnya ada serombongan orang yang masuk kepada negeri Asyubali. Apa ini? Orang yang masuk, orang pergi berjumpa dengan seorang ulama, yaitu Asyubali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, siapakah kalian semua? Berkata kepada rombongan tersebut. Imam Asyubali berkata, siapakah kalian semua yang datang kemari? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang mencintaimu. Maka terimalah. Kemudian dia malah melempar mereka dengan batu dan mereka lari darinya. Nah, apa yang terjadi? Dilempar. Dia berkata, mengapa kamu lari dariku? Kalau kamu betul orang-orang yang mencintaiku, tentu tidak akan lari dari percobaanku. Rupanya mereka dicoba dengan dilempar dengan batu. Berkata lagi Asyubali rahimahullahu, orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah akan minum dari gelas kecintaan. Menjadi sempitlah bagi mereka bumi dan negeri. Mereka mengenal Allah dengan sepenuh ma'rifah kepadanya, bingung dalam keagungannya, dan tidak tahu pasti dalam kekuasaannya. Mereka minum dari gelas kecintaan kepada Allah, tenggelam di dalam lautan rindu kepadanya, dan merasa nikmat munajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau bersyair, Dzikrul muhabbah ya maulaya askarani, wa hal ra'aita muhibban ghaira sakrani. Mengingat kecintaan, hai Tuhanku, adalah membuat aku mabuk. Apakah engkau pernah lihat seseorang yang cinta tanpa disertai mabuk? Nah, apakah kita telah mabuk mencintai Allah? Kalau belum, maka jangan mengaku bahwa kita telah mencintai Allah. Begitulah kehidupan para wali Allah di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Amin ya Allah. Sesungguhnya seekor unta apabila mabuk, dia tidak akan mau makan rumput selama 40 hari. Dan apabila dinaikkan di atasnya muatan yang berlipat dari muatannya, dia pun akan membawanya, karena apabila telah menggebu di hatinya ingat kekasihnya, dia tidak mau makan dan tidak peduli muatan yang berat karena rindunya terhadap kekasihnya. Nah, ini unta. Lalu kalau kelakuan unta saja mau meninggalkan kesenangannya dan memikul beban yang berat karena demi kekasihnya, maka apakah kamu tidak sanggup meninggalkan kesenangan yang diharamkan demi Allah? Demi Allah yang kita cintai, apakah kita tidak sanggup? Apakah kamu tidak sanggup meninggalkan makanan dan minuman demi Allah yang kalian cintai? Apakah kamu tidak menambahkan pada dirimu beban yang berat semata-mata demi Allah yang kalian cintai? Kalau kamu tidak bisa mengerjakan suatu dari kebaikan-kebaikan yang telah aku sebutkan,
maka pengakuanmu cinta kepada Allah hanya tinggal nama tanpa makna. Tidak akan berguna di dunia dan tidak akan berguna di akhirat. Tidak berguna di hadapan makhluk maupun tidak akan berguna di hadapan Al-Khaliq. A'udzubillah. Berat memang kita melakukan tahajud, salat duha, puasa. Tapi muatan yang berat itu, apakah kita akan merasa berat? Kalau kita masih merasa berat dengan perbuatan tersebut, maka kita jangan pernah berkata bahwa kita mencintai Allah. Jangan pernah kita berkata bahwa kita rindu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sedangkan muatan yang dimuat oleh onta tersebut tidak pernah dia rasakan walau berkali lipat, karena dia ingin berjumpa dengan kekasihnya. Begitu juga kita manusia. Kalau memang benar-benar kita mencintai Sang Khalik Tuhan kita, maka tidak akan terasa beban. Yang diharamkan akan kita tinggalkan, yang diperintahkan akan kita laksanakan tanpa beban sedikit pun. Tanpa beban, kawan, tanpa beban. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Dari Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, barang siapa yang merindukan syurga tentu bersegera kepada semua macam kebaikan. Barang siapa yang takut kepada neraka tentu dia mencegah nafsunya daripada bersenang-senang. Dan barang siapa yang meyakinkan mati tentu remeh semua macam kelezatan dalam pandangannya. Nah, Ibrahim Al-Khawas ditanya mengenai kecintaan Allah. Beliau berkata, kecintaan Allah itu adalah terhapusnya segala keinginanku, membakar segala sifat dan kebutuhan, dan menenggelamkan dirinya di dalam lautan petunjuk. Nah, itulah cinta kepada Allah menurut Ibrahim Al-Khawas. Wallahu a'lam bishawab.